Hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah dan selanjutnya ya taklim mu'ta'alim, ya saling belajar, saling memberikan masukan. Kalaupun hari ini yang duduk di sini saya tidak berarti saya lebih daripada teman-teman sekalian, ya. Ini Pak Ketua Takmir Masjid itu sedang menguji saya ini. Ini kira-kira hakim konstitusi apa sekretaris saya itu ahli stok juga itu. Nah, tadi disebutkan masyarakat ya terhadap lembaga-lembaga negara ya. Nah, survei itu melibatkan responden di 30 di semua provinsi ya. Nah, kemudian melibatkan sekitar 1.280-an dari responden. Saya nggak tahu ini apakah hasilnya itu innalillahi atau alhamdulillah bagi MK. Tapi yang jelas dari hasil survei yang kita semua bisa baca di saya kira edisi baik cetak maupun edisi digital dari Harian Kompas, itu Mahkamah Konstitusi dari sisi citra, tingkat kepercayaan publik itu nomor 2. Tapi bukan nomor 2 dari atas, tapi nomor 2 dari bawah. Ya. Jadi kita hanya sedikit di atas KPK. Ya. Sedikit di atas KPK, tapi di bawah semua lembaga negara yang lain. Atau lembaga atau institusi negara yang lain. Ya. Dibandingkan dengan yang nomor 1, TNI, yang tingkat, yang citranya, tingkat kepuasannya itu mencapai angka 90%, maka ini jauh sekali. MK hanya berapa persen ini? 61. Bayangin, bedanya hampir 30 poin. Ya. MK hanya 61. Ya. Hanya di atas KPK yang poinnya adalah 56%. Buat saya yang kebetulan baru di sini, tapi saya berasal dari Senayan dan juga dari partai politik, itu agak ternyuhnya, agak sedihnya, karena ternyata hasil survei itu DPR dan partai politik di atas MK. Ya, itu
buat saya pribadi, ini agak terhina kita ini. Gitu ya. Kok bisa gitu partai politik citranya lebih baik daripada MK di mata masyarakat. Partai politik itu 65%, DPR itu 63%. Nah, tapi itu sebuah realitas dan tentu kita tidak perlu juga berkecil hati. Ya. Dulu Polri itu ketika ada kasus Sambo, surveinya terjerembab dari angka 7980 di angka kisaran 55. Saya ingat betul karena saya mengikuti pada saat itu posisi saya masih sebagai anggota Komisi 3 DPR RI. Tapi ya Polri bisa rebound, ya, bisa kembali, ya, dan kalau dalam hasil survei ini Polri ada di posisi nomor 3, ya, dengan 73%. Sekali lagi kita tidak hendak mengimani hasil survei mana apapun ya, pilpres, pilkada, pileg itu tidak untuk kita imani. Ya. Tetapi tidak ada instrumen lain untuk mengukur, ya. Kalau dalam konteks politik itu instrumennya itu adalah untuk mengukur ya tentu tingkat popularitas, tapi dalam konteks kelembagaan untuk mengukur bagaimana masyarakat itu menilai ya kinerja kita. Nah, jadi itu menyangkut persepsi, ya. Dan tentu kita bisa bantah, tapi nggak ada gunanya juga untuk kita bantah. Ya. Nah, yang paling perlu kita menyikapinya bukan tentu dengan membantah, tapi tentu dengan apa yang sekira teman-teman takmir masjid meminta kepada saya untuk berbicara. Ya, ini bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan integritas kita melalui sarana spiritualitas dari kita masing-masing itu. Nah, integritas ini kan bahasa yang hampir tiap hari kita dengar, ya. Jadi sebenarnya apa sih integritas? Secara singkat, integritas itu kan sebetulnya adalah keistiqomahan. Ya. Keistiqomahan kita Ya. Integritas berarti keselarasan, kekonsistenan antara apa yang kita ucapkan atau bahkan antara apa yang ada dalam hati nurani kita, ya, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, ya, dengan apa yang kita lakukan dalam bentuk perbuatan terutama. Ya. Jadi kira-kira kalau dalam ilmu hukum itu integritas itu mau ngomong apakah dasain, apa yang senyatanya yang terlihat dari perilaku kita, ya, itu sesuai apa enggak dengan dasolen, apa yang seyogianya atau yang seharusnya. Ya itulah integritas. Dan sesungguhnya bukan hanya kita sebagai pejabat negara, sebagai aparatur sipil negara yang harus memiliki dan terus-menerus menjaga integritas. Dalam konteks umat beragama, ya, integritas itu ya harus kita jaga. Cuman kan kalau dalam konteks agama, kemudian kita harus menjaga integritas itu dalam dua dimensi. Pertama dalam dimensi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan dalam dimensi relasi manusia dengan manusia, hablum minan nas. Ya. Nah, tentu saya tidak ingin bicara tentang hablum minallah. Nah, ya, kita bicara tentang hablum minan nas. Nah, jadi kita bicara integritas sekali lagi itu kita bicara tentang sikap istiqomah kita, ya, dalam konteks tentu pekerjaan, tugas, dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara, sebagai aparatur sipil negara. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga? Tentu banyak teori, ya. Ada teori yang memang pendekatannya pendekatan duniawi semata, ya, yang mengesampingkan katakanlah sisi-sisi ajaran agama. Ada teori yang kemudian ya menggabungkan atau yang kedua adalah teori yang menggantungkan hanya pada sisi agama, dan kemudian yang ketiga ada teori yang menggabungkan antara keduanya. Nah, sisi agama, aspek agama itulah yang kemudian kita sebut sebagai aspek spiritualitas. Ya. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara tentang spiritualitas, tidak otomatis atau tidak selalu itu berhubungan dengan agama. Ya. Karena ada orang yang punya sisi spiritualitas yang tinggi, tapi bisa jadi dia tidak beragama. Dia hanya berkepercayaan saja. Dia percaya saja bahwa Tuhan itu ada, ya, dan Tuhan itu tidak tidur. Ya. Maka seringkali kita menemukan ungkapan Gusti Allah ora sari. Ya. Padahal yang menyampaikan itu bukan orang yang katakanlah mungkin secara agama dia adalah orang yang memahami agama dengan baik. Ya. Nah, jadi itu sisi spiritualitas kita. Nah, kalau saya baca ya jurnal-jurnal psikologi, ini kan kalau orang hukum itu kan kadang-kadang kan harus baca jurnal yang lain, subjek yang lain supaya nggak bosen gitu ya ngomongin hukum. Maka hampir semua penelitian itu mengakui bahwa sisi spiritualitas seseorang itu meskipun pada tingkatan yang berbeda-beda itu sangat mempengaruhi dan bisa membentuk, meskipun bisanya itu bisa mayoritas artinya dominan, bisa juga hanya less dominan, ya, kurang dominan, ya. Membentuk dan mempengaruhi apa? Mempengaruhi diri kita, ya, dalam pertama memahami, mendefinisikan, ya, apa yang disebut dengan misalnya kebenaran, kejujuran, dan lain sebagainya. Dan tentu pada gilirannya itu mempengaruhi pula, ya, setelah kita itu memahami, mendefinisikan, mempengaruhi sikap tindak kita sehari-hari. Ya. Itu hampir semua penelitian mengatakan demikian. Meskipun sekali lagi sisi spiritualitas tidak selalu dibentuk dari ajaran-ajaran agama apapun. Nah, ini saya harus baca catatan-catatan saya supaya nggak lupa. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ajaran Islam, ya, maka tingkat spiritualitas
setiap orang Islam ya itu terkategorikan ya dalam beberapa tingkatan. Ya. Dan ini tentu yang bisa mengukur adalah diri kita masing-masing. Kita tidak bisa mengukur secara precise, secara tepat orang lain ada dalam tingkatan mana, karena bisa keliru. Ya. Nah, apa tingkatan-tingkatannya? Maka sekira Anda semua sudah tahu ya dalam kategorisasi ya seorang yang beragama Islam kita kenal ada kategori Muslim. Ya. Muslim berarti adalah orang yang telah mengucapkan syahadat dan meskipun tidak secara menyeluruh dia melaksanakan rukun Islam, ya. Sholat, puasa, ya, yang paling umum, zakat bagi yang mampu dan tidak pelit, ya, dan kemudian haji tentu bagi yang mampu dan berkesempatan. Sebab haji mampu iya, tapi kesempatannya kan tidak ada karena harus menunggu sekian lama. Itu tingkat spiritualitas yang pertama. Ya. Kemudian tingkat spiritualitas yang kedua adalah ketika orang ya berstatus sebagai seorang bukan lagi Muslim tapi mukmin. Dia seorang Muslim, dia mempercayai rukun iman yang 6 itu, dan kemudian kepercayaannya terhadap rukun iman itu mempengaruhi sikap tindaknya. Nah, dalam konteks yang lebih konkret, ya, seorang Muslim peluangnya, seorang Muslim spiritualitasnya, ya, dalam berbagai kajian yang saya baca itu lebih rendah daripada seorang mukmin. Kenapa? Konkretnya adalah orang sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, ya, tapi rasa takutnya terhadap Allah, ya, terhadap malaikat, pengetahuannya terhadap isi kitab suci tidak tinggi, sehingga kesehariannya dia akan lebih mudah untuk berbuat dosa, untuk berbuat hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, kalau mukmin tentu karena dia sudah menjadi Muslim, tapi kemudian dia ini juga sudah sebagai konsekuensi dari keimanannya, pemahaman tentang rukun iman, rasa takutnya sudah mulai lebih besar, lebih ada pada diri masing-masing, maka keinginannya untuk berbuat menyimpang, berbuat dosa itu lebih kecil. Nah, pada tingkat yang ketiga itu dalam konteks itu tadi ya spiritualitas setelah Muslim mukmin adalah soleh, orang yang soleh. Ya. Orang yang soleh itu artinya yaitu tadi sudah Muslim, sudah mukmin, tapi dia kemudian menyelaraskan perilakunya dengan oleh agama. Dan kesolehan ini tidak hanya kemudian ditunjukkan dalam bentuk habluminallah, melaksanakan semua rukun Islam, ya, tetapi juga ditunjukkan dalam bentuk kesolehan sosial. Itulah makanya kenapa menjadi populer ya doktrin tentang kesalehan sosial. Yang intinya adalah sangat menghargai dalam berbagai bentuknya dari manusia yang lain. Tapi meskipun dia soleh, sekali-kali masih protes juga, ya.
masih suka tidak menerima terhadap apa yang terjadi pada dirinya, ya, misalnya, dan menyalahkan orang lain. Kalau kita para ASN itu seringkali kan sudah dalam posisi soleh, tapi begitu kok saya nggak naik-naik pangkat ya, kok bukan saya ya yang ditunjuk jadi posisi ini atau posisi itu. Nah, tapi itu sekali lagi hal yang wajar, karena kita semua ini manusia. Manusia selama masih ada hawa nafsunya kan memang sah saja untuk kemudian mempersoalkan itu. Ya. Nah, ketika itu makin mengecil atau hilang, maka kita ada pada level spiritualitas yang disebut dengan muhsin, ya, atau muhlis, orang yang ikhlas. Ya. Meskipun ikhlas itu tidak boleh juga kita padankan dengan nerimo. Dalam bahasa Jawa itu nerimo. Ya. Tetapi membedakannya adalah ketika kemudian kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh pada hari ini, termasuk posisi itu, kok masih kalah, kita merasakan belum seharusnya, maka cara kita kemudian meresponnya itu bukan dengan katakanlah membandingkan orang lain, tetapi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Nah, kualitas dan kapasitas diri itu kembali tadi, ya, itu kemudian akan pada gilirannya menentukan integritas diri kita. Ya. Integritas diri baik terhadap Allah maupun terhadap dunia ini. Ya. Dan saya tahu, ya, kalau kita bicara integritas itu gampang banget ngomongnya, tapi susah banget melaksanakannya pada semua keadaan. Ya. Saya yakin di sini sudah terbangun. Artinya integritas itu ya akan terbangun, akan ada kalau pertama sistem yang kita bangun, ya, kembali kepada teori sistemnya Loren Friedman itu, ada 3 hal yang akan mempengaruhi. Yang pertama tentu kelembagaannya sendiri seperti apa, gitu ya. Kelembagaan itu berarti perhatian yang mengemban mas'uliyah pimpinan, ya, ketua, wakil ketua, dan para hakim, konstitusi, sekjen, panitra, dan lain sebagainya terhadap semuanya. Ya, itu kelembagaan. Yang kedua kemudian regulasinya, ya, pengaturannya seperti apa, ada fairness apa tidak, ada keterbukaan apa tidak. Dan yang ketiga adalah tentu budayanya, kultur yang terbangun seperti apa. Ya. Kalau kultur yang terbangun itu baik, bahkan buat saya, itu kultur itu yang justru paling penting. Ya. Dan ini bukan soal teori. Tanpa bermaksud riak atau sombong, saya ingin berbagi pengalaman. Kebetulan sebelum menjadi politisi, saya 14 tahun bekerja di sebuah perusahaan multinasional, ya, sebagai direktur. Saya nggak ngerti manajemen. Tapi yang saya sadari adalah bahwa kita semua itu sebagai manajemen akan beres kalau pimpinannya kasih contoh. Kita mengatakan jangan terima gratifikasi kepada karyawan kita, pidatokan terus gitu. Tapi kalau dirinya juga menerima gratifikasi hanya karena tidak diketahui, maka itu tidak akan jalan. Saya yakin terbudaya itu. Nah, jadi
itu yang kemudian eh, apa? Menurut saya harus kita sama-sama bangun. Siapa yang harus membangun? Ya dari atas. Ya, dari atas ke bawah. Bisa kemudian kita tuntut yang ya baru ke atas. Enggak, harus atasannya dulu. Ya, itu. Kalau kemudian kalau dulu di tempat di perusahaan Amerika itu kalau terima gratifikasi harus disclose. Kalau jumlahnya itu tidak besar, kalau jumlahnya besar melebihi jumlah secara total itu enggak boleh. Tapi kalau jumlahnya masih dalam batas yang ya dimungkinkan, maka harus didisclose. Ada disclosure, harus dituliskan. Itu. Nah, begitu itu diikuti dari mulai level direksi ya dengan ke bawah sampai ya packer di gudang itu akan mengikuti ketika misalnya terima sesuatu ya. Nah, tentu tidak hanya sekedar diatur, itu juga harus diatur. Mau didistribusi seperti apa? Ya. Kalau dulu saya bikin aturan, ya. Semua itu dikumpulkan kalau menerima sesuatu karena kulturnya orang Indonesia itu kan nggak bisa ngasih tanda terima, nggak ngasih tanda terima kasih itu kan nggak bisa. Rekanan kita misalnya hotel pasti ngasih voucher nginep gratis. Ya. Bank kita pasti ngasih juga, mulai dari laptop, printer dan segala macam. Tapi begitu kemudian itu dikasih, harus didiskus, dikumpulkan, dan kemudian kita undi pada saat staff gathering atau family gathering. Dan yang boleh mendapat itu hanya asisten manajer ke bawah. Manajer ke atas sampai direksi itu nggak boleh terima itu. Ya. Maka dari contoh itu, ya nggak ada yang kemudian berani terima gratifikasi diam. Ketika menerima sesuatu yang itu ada dalam nilai kepantasan itu kita tentukan, diterima dan kemudian dilapor, dikumpulkan. Itu. Kalau terimanya duit nggak boleh, terimanya duit nggak boleh. Tapi terimanya kan macam-macam, ya. Saya terimanya pulpen Montblanc segala macam kan arloji gitu ya dari itu. Tapi itu harus dikumpulkan. Dan kemudian ketika diundi kita nggak boleh dapat sebagai pimpinan. Nah itulah menurut saya kemudian cara yang paling mudah untuk membangun sebuah integritas. Nah mudah-mudahan kita semua ya itu bisa membangun integritas yang sederhana, bukan dengan pidato, bukan dengan mengatur dengan detail, tapi dengan membangun kultur yang baik dimulai dari atas. Ya. Nah tentu memang integritas itu harus kita barengi dengan upaya juga untuk meningkatkan hal-hal yang lain, termasuk tentu adalah hal-hal yang berkenaan dengan remunerasi. Ya, maka kita ya Pak Tatang ya nggak boleh dibuka, cuman ya masih rahasia gitu. Tapi insya Allah Pak Sekjen, Pak Tatang dan jajaran sedang berjuang untuk sistem remunerasi yang baik. Tugas saya ikut membantu beliau-beliau untuk bisa ini. Tugas Bapak Ibu teman-teman semua adalah untuk berdoa agar apa yang akan diperjuangkan ya ini bisa berhasil. Saya kira yang bisa saya buka hanya itu aja. Kalau enggak nanti saya dipecat Pak Tatang. Nah, gitu. Kenapa dibocorin sama Pak Arsul? Gitu ya. Itu ya. Nah, jadi eh, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakallah khairan yang mulia. Terima kasih atas arahan bimbingan hari ini. Semoga Senin depan kita bisa berjumpa lagi dengan materi-materi yang lainnya. Terima kasih untuk pembukaan ini. Semoga jadi semangat, motivasi untuk kita hadir di Senin berikutnya. Baik, saya tutup. Jazakallah khairan. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.